informasi paling akhir yang bisa Anda sampaikan dari gedung Kompas Gramedia di Palmerah, Jakarta Pusat. Silakan Sofi. Ya, Aiman, terima kasih. Betul, tadi seperti yang Anda sampaikan Aiman, memang ada beberapa tokoh nasional, tokoh pers yang sudah hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Yaakob Utama, pendiri Kompas Gramedia. Tadi Anda sebutkan ada Muhammad Nuh, Ketua Dewan Pers yang juga mantan Menteri Pendidikan. Kemudian ada pula Hairul Tanjung, pendiri Transcorp, dan juga Din Syamsuddin. Tapi tadi yang mungkin sempat luput dari kamera tim Kompas TV adalah bahwa kehadiran sejumlah tokoh pengusaha nasional. Selain Hairul Tanjung, tadi juga ada Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Kemudian ada pula Sofyan Jalil, Menteri ATR Kabinet Indonesia Maju. Mereka semua hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yaakob Utama, tentunya dengan menaati protokol kesehatan yang memang diberlakukan di lobi utama gedung Kompas Gramedia di Palmerah Selatan. Tadi memang ketika jenazah Yaakob Utama tiba di gedung Kompas Gramedia di Palmerah Selatan, ada semacam euforia begitu, ada semacam keinginan yang luar biasa dari para pelayat untuk kemudian menyaksikan secara langsung peti jenazah Yaakob Utama untuk kemudian masuk ke ruangan lobi utama di Kompas Gramedia. Namun berkat kerjasama semua pihak, para petugas dari Kompas Gramedia, kemudian juga para pelayat, semuanya menyadari bahwa protokol kesehatan sangat penting untuk ditegakkan di masa pandemi seperti saat ini. Akhirnya seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, saat ini kondisinya memang sudah semakin berkurang jumlah pelayat. Berkurang karena memang sudah ada pembagian yang cukup tegas yang dilakukan, sehingga tadi beberapa orang diizinkan untuk masuk ke area halaman gedung Palmerah Selatan ini untuk mengantre memberikan penghormatan terakhir. Tapi ada pula yang memang diminta untuk menunggu terlebih dahulu di area luar di Gedung Bentara Budaya Jakarta untuk memastikan bahwa kerumunan bisa dikurangi sampai dengan titik yang maksimal. Apabila Anda, saudara, ingin memberikan penghargaan terakhir, penghormatan terakhir kepada Yaakob Utama, masih dibuka kesempatan sampai dengan besok pukul 9 pagi. Siapapun boleh hadir, siapapun boleh melayat dengan syarat protokol kesehatan wajib untuk dipatuhi. Masker harus dipakai, jaga jarak harus ditaati. Dan ketika Anda masuk di sini untuk membubuhkan nama dan tanda tangan Anda di buku tamu, Anda akan diminta untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Ada pula disediakan masker apabila Anda merasa perlu mengganti masker, disediakan oleh teman-teman dari Kompas Gramedia ini, karena kami di sini paham bahwa keinginan untuk memberikan penghormatan terakhir pasti besar, namun tidak boleh kemudian itu membuat kita jadi lengah, lantas membahayakan kesehatan dan juga keselamatan orang lain. Yang jelas, setiap orang yang masuk ke dalam ruangan aula utama gedung Palmerah Selatan ini, gedung Kompas Gramedia ini dibatasi hanya maksimal 15 orang untuk memastikan jaga jarak aman. Semuanya mengantre di luar, sampai dengan ada beberapa orang yang keluar, baru kemudian antrean dipersilakan untuk masuk kembali. Dibuka kesempatannya sampai dengan besok pukul 9 pagi, karena mulai pukul 9 akan kemudian digelar misa yang tidak boleh dihadiri oleh pihak manapun yang bukan keluarga dan juga bukan tamu undangan. Jadi besok misa akan digelar dengan hanya menghadirkan 60 orang tamu. 30 diantaranya adalah keluarga, 30 lainnya adalah tamu undangan. Lalu pada pukul 10.30 akan jenazah Yaakob Utama akan diserahkan kepada negara, diterima oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Lantas prosesi pemberangkatan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata akan dilakukan pada pukul 11. Saat ini, malam hari ini pula sudah dipersiapkan sebuah liang lahat
untuk mendiang Yaakob Utama, pendiri Kompas Gramedia di sana, di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena Yaakob Utama semasa hidupnya pernah menerima bintang Mahaputra Utama dari pemerintah Republik Indonesia. Upacara besok akan digelar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saat ini yang kami dapatkan konfirmasinya, Inspektur Upacara besok adalah Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga salah satu sahabat dekat Yaakob Utama. Aiman dan juga saudara, yang tampak di sini adalah yang terasa di sini di gedung Kompas Gramedia di Palmerah Selatan ini bukan saja rasa duka, tapi seperti tadi yang saya perbincangkan dengan politisi Ferry Mursidan Baldan adalah rasa sedih. Biasanya kalau bulan September itu adalah bulan penuh keceriaan, baik untuk Kompas Gramedia maupun Kompas TV. Seharusnya hari ini saya, Aiman, dan seluruh tim Kompas TV tengah merayakan ulang tahun ke-9 Kompas TV. Biasanya kita potong tumpeng, kemudian biasanya ada kotak berupa makanan begitu yang bisa dibawa pulang oleh para karyawan. Lalu pada tanggal 27 September biasanya kami semua, seluruh keluarga besar Kompas Gramedia merayakan ulang tahun Yaakob Utama. Seharusnya 2,5 pekan dari sekarang kami merayakan hal itu, merayakan ulang tahun ke-89 Yaakob Utama. Itu selalu kami sambut dengan sukacita karena setidaknya kami tahu bahwa ayah kami panjang umur dan yang paling menyenangkan tentu saja membawa bungkusan makanan pulang ke rumah untuk keluarga masing-masing merayakan betapa panjang umurnya Yaakob Utama. Namun ternyata takdir berkata lain. Hari ini pada tanggal 9 September, tepat ketika seharusnya Kompas TV merayakan ulang tahunnya, Yaakob Utama berpulang pada usia ke-89 tahun, menyusul sahabatnya sekaligus sesama pendiri Kompas Gramedia yaitu Petrus Canisius Oyong, PK Oyong, yang mereka berdua sama-sama mendirikan Kompas Gramedia mulai dari majalah Intisari pada tahun 63, kemudian Harian Kompas pada tahun 65. Sekali lagi saudara, apabila Anda merasa ingin hendak memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Yaakob Utama, Anda dipersilakan untuk melayat di rumah duka, yaitu di gedung Kompas Gramedia di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, sampai dengan pukul 9 esok hari, dengan tentu saja memperhatikan protokol kesehatan. Aiman.